game ketiga mencekam. EVOS-nya ngelawan banget dia. Nih ngelawan Kodrat Muntun nih udah nih jatuhnya. Luyi sama Estes. Luyi Estes, One Poveus. Oh iya. Dulu banyak kan kita ketemu itu juga di MPL ya kalau nggak salah. One Poveus. Wah itu iya, Benedetta Poveus dulu kita sering lihat melawan Kodrat. Lawan Kodrat, tapi itu seru, itu yang buat seru. Iya. Soalnya tergantung dari pilotnya kan. Tergantung lagi. Jadi mekaniknya diasah banget kalau udah gitu. Kalah dari match up, tapi wow, Blacklist International Ben dibuka. Faramis. Wah, gelut kata tim EVOS. Oke, ini tim gelut nih. Oke, kalau tadi di game yang pertama mereka tumbang, mereka nggak bisa hidup lagi nih. Iya. Ada altar sekarang, boy. Ada altar sekarang. Oke. Jadi zombie. Jadi zombie, tapi setidaknya ada perlawanan, ada trade juga. Dan Faramis kan bisa hidup cepat lagi kalau dapetin pasifnya banyak. Pasti bawa emblem support juga nih untuk mengatur dari sisi cooldown yang dimiliki dari altarnya sendiri. Karena bisa cepet banget om ya, hanya beberapa second aja gitu loh dari altarnya. Faramis, ya betul. Satu pick terakhir. Edward harusnya udah ada nih. Itu hero-nya Pakito. Tinggal hero Oheb ya. Elish. Harit juga oke. Elish ada, Harit ada. Mau lebih kenyang lagi bro. 3, 2, 1. Brody kah? Untuk melawan Nathan sekarang. Oheb menggunakan Nathan, Wise-nya menggunakan Ben, Edward-nya udah kembali nih. The Balboa nongol kembali. Sementara untuk EVOS SG dengan 5 hero yang udah mereka amankan juga, ini dia akan kita lihat aksi adu-aduan dari Luyi dan juga Estes dari meta solid, dan juga Luyi yang sudah bersiap yang digunakan oleh Sheila, satu pemain dari EVOS SG. Siapa yang akan memenangkan di game yang ketiga ini? Akan menjadi akhir dari EVOS SG ataukah EVOS SG akan bisa membawa game ini ke game yang keempat? Wow, akan kita saksikan bersama-sama di game penentuan untuk EVOS SG. Mereka harus bisa memberikan yang terbaik kalau mau membawa game ini ke game keempat dari Blacklist International. Dengan line up yang begitu mengerikan, kita akan saksikan bersama-sama apakah ini jawaban bagi EVOS SG untuk menumbangkan tim Blacklist International. Langsung aja kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Yap, dan ini dia Land of Dawn. Waktunya game ketiga sudah berjalan. Luyi beserta dengan Faramis ada di area mid yang digunakan juga oleh CPL, terkena efek dari payung yang sudah langsung dikeluarkan oleh Kagura. Ini Kaguranya juga sakit banget damage-nya dari Haji. Oh my goodness, juga membantu di area mid lane berhadapan dengan JPL, Sheila, Luyi yang juga menyakitkan apalagi kalau udah punya rotation dan diversionnya. Nah, Sheila udah level 2 nih. Ini dia nih, mimpi buruk biasa udah nongol nih kalau udah level 2 kayak begini nih. Oke, JPL-nya mulai maju ke bagian depan. Langsung aja mengikarkan. Venus-nya mentok ke dinding barusan. Agak sedikit mimisan hidungnya karena nabrak tembok. Oke, SS-nya harus dikasih ini daun sirih hidungnya. Tapi kalau dari EVOS SG di area top lane, Gear berhadapan dengan Oheb. Oheb agak sedikit ketinggalan level di area atas karena memang Gear nggak peduli mau dicicil-cicil kayak apa, darahnya tebal banget. Dan Blacklist dari hal itu mereka nggak mau sampai kalah di area top lane-nya Oheb. Di backup oleh Oh My Venus. Yap. Sementara itu Venus dan juga Oheb memang dari game pertama, game kedua inilah pola permainan yang terus mereka pertontonkan. Gear-nya dengan menggunakan Hylos bisa sampai kapan dia akan bertahan karena Oheb-nya terus memberikan cicilan-cicilan damage yang masuk ke arah tubuh dari Gear. Ada lagi super position sudah dikeluarkan. JPL tidak mau bergabung ke dalam pertempuran tersebut karena masih belum kondusif keadaannya. Gear-nya pun harus hadir kembali untuk bisa mengamankan ke arah shield yang mereka miliki. Tapi 3 hero yang dimiliki oleh Blacklist International, mereka belum mau menyerah. Mereka pantang menyerah, mereka ingin mendapatkan shield tersebut. Udah ada separuh shield yang berhasil mereka ambil. Ya, bayangin aja rotasi dari Blacklist International sangat terorganisir, tapi ada Amir dari bottom lane berhadapan dengan Edward. Nyaris. Tapi beruntung dia masih bisa pulang recall. Edward nggak akan bisa nge-dive. Dia mau dive. Dia dengan kalkulasi yang sangat baik, flicker digunakan, nggak pakai ragu, perhitungan yang sangat tepat dengan Adamir. Terlalu percaya diri, recall di turret. Yep, itu dia The Balboa udah menunjukkan lagi aksinya. Benar-benar hilang sudah dari clean. Tapi Oheb mengeluarkan entropinya, dia akan pergi ke sisi yang lain apabila ada yang ingin menyerangnya. Oke, satu sebenarnya dari Blacklist yang bagus banget adalah mereka melakukan pertukaran lane dari awal. XP-nya diisi Oheb, gold lane-nya diisi dengan si Edward.
Ini udah pasti menang nih yang di atas. Tapi di area tengah ini kita masih nggak tahu siapa yang bisa memenangkan war nya karena dia dalam depan dan Liga sudah dibuka. Wise mengusir mundur pemain dari EVOS HG dan Blacklist Internasional. Mereka tuh ya sebelum Turtle by Samsung Galaxy A52s muncul, rotasinya udah ke area Turtle semua. Jadi begitu terorganisir di area bawahnya, Edward dibiarin sendirian, gak dipeduliin, bisa menang. Mereka cuma perlu memperkuat tengah atas memenangkan dua lane-nya dan mempercayakan bottomnya ke arah Edward. Ya, ini adalah pertukaran role yang sangat pintar juga dilakukan ya oleh Blacklist Internasional, di mana mereka yakin Edward mungkin pasti bisa akan memenangkan di area God Lane-nya dengan menggunakan Pakito ini. Adalah hal yang sangat positif sekali ya Mawai. Bener, dia pakai melee bisa menang lawan range ya kan. Lihat yang di top lane-nya, ini bebas banget untuk OHEP untuk bisa memberikan pressure. Udah 2 kali recall untuk Jir sendiri. Iya, jadi mereka bisa memenangkan 2 lane sekaligus. Ini adalah pemikiran yang sangat-sangat pinter sekali. Akhirnya tuker. Iya. Tuker akhirnya ya. Akhirnya tuker sama EVOS HG. Kapan EVOS HG mau nuker gitu loh. Dan barusan udah ada aksi penukaran dari Wise-nya udah masuk ke dalam lingkaran dari diversion dari rotation ya. Sakit sekali, hanya menyisakan 1 bar HP aja yang dimiliki oleh Wise dan dia pun harus pulang lagi. Nyaris saja flame shot dari Haji menumbangkan JPL. Tapi untung Dewi Fortuna di tangan JPL sehingga EVOS HG masih bisa menyelamatkan diri mereka di area mid lane. Rotasi dari Blacklist Internasional sekarang mereka berkutat ke area Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s sudah terpantau dari CCTV dengan tim EVOS HG. Mereka mau mengontes hal ini. Glorious BTW dikeluarkan menuju ke area lini belakang. Deadly Cats memporak-porandakan EVOS HG, tapi Altar juga di pop up. Mereka sangat kuat. Haji mendapatkan point kill, bahkan double kill. Damage yang sangat besar dikeluarkan. Ini yang overcharge di pop up, tapi Edward berhasil mendapatkan potato pula. Sebagai tukarannya 1-2 untuk 1. Wow, potato zombinya sudah hilang efeknya kali ini. Hilang sudah efek dari altar tersebut dan Om Wawa dengan item yang seperti ini, fight-nya juga masih aja tetap Blacklist. 3 buat 1. 3 buat 1 juga, dan bahkan mereka dapetin untuk next objektif ya. Sebentar untuk itemnya sendiri tadi OHEP ya. OHEP dia udah dapetin item, sedangkan dari Jir atau mungkin dari Adamin yang baru tukar ke atas kalah dari XP level 7 lawan level 5. Jadi ada atribut tambahan untuk si OHEP. Nih, lagi-lagi Turtle pun menjadi milik dari Wise, walaupun tadi Wise-nya berhasil diamankan 0-1 sekarang 0-1-3 sekarang ke dia yang dia milikin di area mid. Mereka tetap berkumpul bertiga. JPL-nya udah secara posisi. Seilah di area mid dengan level 6 yang udah dia punya. Nathan di atas belum join fight sejauh ini. Tapi dari Wise di bagian tengah dia balik lagi. JPL masih tetap maju ke bagian depan. Baru menit yang kelima Blacklist Internasional udah sedikit mengungguli EVOS HG dari dengan level yang kita lihat. Dari pemain mereka banyak di atas EVOS HG. Networknya juga di tangan Blacklist Internasional karena rotasi mereka yang selalu membuahkan hasil. Entah pick off, entah objektif. Dan sekarang di area atas setelah bertukar, Adamin di area atas, akan dia bisa bertahan menghadapi OHEP yang begitu galak. Maju ke area depan, masih bisa dihindari Potato. Datang tepat waktu, mengejar, membalas OHEP di area atas. Terpanista sudah Oh My Fine seorang diri. Wise hadir di area belakang. Deadly Cats tak bisa menghentikan, tak bisa menyelamatkan. Tapi ini adalah disapu bersih oleh Wise di area atas. 3 member dari EVOS HG hilang. Splash damage yang dimiliki oleh Wise on point semuanya. Wah, ini dia replaynya. Replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G di mana OHEP memang dia terlalu overdrive. Ada backupan tadi menyelamatkan sedikit untuk OHEP. Oh My Venus tumbal selanjutnya, tapi Wise bebas. Wow, splash damage itu 360 semuanya. Splash damage-nya loh, ya ampun, itu 2 orang yang ada di sekeliling dari band jadi korban semuanya. Waduh, ini OHEP mungkin tadi ada salah langkah. Ya, terikat dia di dalam satu lingkaran tersebut. Apabila tidak ada Roger tadi, masih selamat itu OHEP-nya, masih selamat. Tapi ternyata Roger masuk, oke, OHEP-nya didapetin. Ternyata udah ada Ben yang tadi hadir memberikan bantuan, memberikan balasan. Venusnya hilang pun tidak masalah. Ya, bala bantuan selalu sigap dari Blacklist Internasional. Mereka bisa menukarkan lebih banyak, mereka ngedapetin lebih cuan. Tadi 3 untuk 2 di area atas dan habis itu juga turretnya diamanin.
bawahnya juga di-push. Edward tuh udah punya dunianya sendiri, sedangkan yang lainnya berada di area Turtle. Dengan adanya rotation diversion damage yang begitu besar, tiba-tiba Oh My Venus dan juga OHEM harus hilang. Glorious Pathway ditambah rotation diversion membuat Blacklist terkejut gitu, terheran-heran. Wow, Sheila sudah menunjukkan aksinya karena sekarang ada dua orang yang langsung aja bisa didapatkan secara tapi shutdown pun berhasil dilakukan. Westnya langsung terkena hanya saja Edward kali ini mulai mengamuk di bagian depan. Damage sudah masuk semua. Potato mencoba untuk bisa mendapatkan lagi satu poin kill tambahan, masih gagal karena Edwardnya bisa masuk ke dalam outer turret. Tapi Gear dengan kuda zombinya dia masuk ke dalam berusaha untuk bisa mendapatkan, tapi masih gagal. Tapi setidaknya ada outer turret yang berhasil dihancurkan di area mid. Apakah ini menjadi titik kembali untuk EVOS SG, titik cerah untuk mereka? Karena peperangan barusan itu bikin shock terapi nggak sih untuk Blacklist International? Ya, karena damage yang burst tiba-tiba ya dibuka sama Sheila tadi. Rotation dispersion, karena memang dari Blacklist mereka sangat terkumpul di satu titik. Dan JPL untuk item defense ya, Athena Shield, Dreadnought, Armor untuk roamernya. Dari Oh My Venus langsung ini beda lagi itemnya. Wow. First item tadinya 2 kali berturut-turut ada Enchanted, kali ini karena dia sadar bahwa lawannya bisa nge-burst down dengan magic damage ya, ada Radiant Armor untuk first item. Nih Radiant Armor untuk first item. Ya, beda lagi. Beda lagi. Sama hero tapi beda build-nya. Ini memang ya tergantung dengan apa yang dia lawan. Tapi Haji di area tengah, akankah dikejar overextend dari EVOS SG? Bukan hal yang baik karena ada Wise di area belakang bersama dengan Oh My Venus. Mencoba untuk melawan backup dan melawan balik untuk EVOS SG. Satu sudah hilang tapi dari belakang mencoba untuk memblok turret. Seilan tidak bisa bertahan lagi dan ini 5 member dari Blacklist International sikap untuk menghancurkan EVOS SG. Wow, begitu pintar tadi. Coba lihat Edward di situ, dia barusan hanya ngeliatin temannya aja dulu. Dia yakin teman-temannya dengan 4 orang yang lain mereka bisa mendapatkan warnya. Lalu Edwardnya akan langsung menjegal di bagian belakang. Tapi sekarang Edward Palpoa mulai masuk ke bagian depan, langsung aja memberikan tumbukannya di dalam sebuah altar. Ada Faramis kali ini yang menjadi korban walaupun dia udah berubah lagi menjadi zombie, tapi itu pun tidak akan berpengaruh besar di dalam area defensif yang dimiliki oleh EVOS SG. Mereka ingin mendapat lagi inner turret yang ada di area bottom lane. Adamir dan juga Potato, mereka berdua berusaha untuk bisa mempertahankan langsung ke arah inner turret ini. Wow. Setelah mendapatkan kemenangan war di sebelumnya, mereka mencoba untuk mencari korban selanjutnya. Tapi Blacklist International posisinya nggak terdeteksi. Mereka berhasil ngejudge inisiasi yang dilakukan oleh EVOS SG dan membalikannya. Dibalikin, benar-benar dibalikin loh. Tadi itu warnya pede banget ya mereka ya. Kills langsung dipotong sih di belakang ya tadi. Dari si Edward karena dia tiba-tiba muncul. Mereka pede gara-gara ada turret di tengah ya dari EVOS SG. Bisa jadi. Turretnya mereka langsung oke, kita punya turret 1 nih. Tapi ada Bane kan lawannya. Iya. Bane yang cepat banget untuk makan semua objektif. Walaupun tadi peperangannya kan terjadi di area mid di depan turretnya dulu kan. Ada Glorious Pathway keluar di situ, Dedicace-nya keluar di situ, semuanya keluar di situ, tapi ternyata mereka berhasil dipukul mundur. Ini kalau pindah ke situ kalau Dokon dan sudah langsung disambut begitu saja. Hilang kali ini clean-nya. Mereka teleportasi ke tempat yang tidak terlalu baik karena sekarang udah ada satu player dari EVOS SG langsung hilang dengan cepat. Wise di bagian belakang dengan Dedicace-nya langsung aja berhasil mendapatkan karena 1 player, 2 player bahkan. Ada Lui menjadi korban juga. Hilang kali ini 2 sampai dengan 3 player dimiliki oleh EVOS SG, bahkan mereka untuk dari Blacklist International udah berhasil mendapatkan 4 player dimiliki oleh EVOS SG. Hanya ada Gear seorang kiri, kemana Kailos yang akan pergi. Mediak berhasil didapatkan oleh Datan. Ada mereka punya wave dan kemungkinan akan langsung ditabrak, atau mereka akan memilih untuk mengamankan lot terlebih dahulu, tapi ternyata tidak. Mereka ingin memiliki satu inventaris yang dipunyai oleh EVOS SG. Wave Minion berpihak pada Blacklist International setelah mendapatkan kemenangan dari war yang dilakukan. Mereka mengamankan 2 inhibitor sekaligus mendobrak base milik tim EVOS SG. Yes, turun di posisi yang salah dengan Diversion tadi. Memang berusaha untuk mengejutkan tapi sangat siap sekali. Entropy langsung dibuka. Iya. Dan itu lu di tengah-tengah dari 2 damage yang diberikan oleh Nathan tadi. Waduh. Apa itu? Landingnya tidak tepat tadi. Tidak pas ya, keseleo tadi. Tidak pas. Ya, terus teman-temannya juga banyak di situ ya. Iya. Sulit banget tadi. Tadi udah langsung setup loh dari Blacklistnya. 1 di kanan, 1 di kiri. Pas mereka nongol, langsung kayak begitu. Hilang langsung loh. Untuk clean-nya bahkan yang pertama itu sayang banget loh clean-nya. Dikagetin balik. Counter inisiasi yang baik dari Blacklist International terjadi lagi dan lagi. Sekarang EVOS SG, mereka udah mencoba segala cara. Cara apa lagi Om yang bisa mereka lakukan? Contest Lord? Atau lepasin?
menurutku sih lepasin ya. Tapi kalau mereka mau menang mereka harus kontes juga. Jadi kontes kalau yang sekarang. Wow, itu dia Glorious Pathway-nya kali ini langsung ditabrak juga dengan satu Dedicates-nya. Pertempuran kembali pecah, ada Winter Legend tepat di tengah-tengah pertempuran yang Hales langsung berhasil diamankan. Sementara Clear juga menjadi korban kedua, tapi sekarang Wise-nya juga menjadi korban tambahan. Ada Roger lagi langsung menghilang, tapi shutdown pun berhasil dilakukan. Double kill dari zombie Roger-nya berhasil langsung mengamankan. Double kill-nya saja Edward di bagian belakang siap untuk memberikan tumbukannya langsung ke arah Sheila. Ada flame shot ditembakkan Sheila, bisakah dia selamat? Diversion rotation dikeluarkan, tapi ternyata belum ada impact-nya. Ditumpuk lagi satu hit terakhir, masih dipertahankan begitu aja, masih ditemenin pulang, dianterin pulang. Inilah deril lelaki sejati. Sheila mau pulang ke base-nya, dianterin, diiringin oleh dirinya. Mangga dan EVOS SG mereka nyaris saja memenangkan pertempuran itu. Mereka bisa menyisakan Blade, tapi Lord sudah diamankan oleh Blacklist International. Walaupun hanya 2 member saja, mereka percaya diri. Edward dan Haji menggiring Lord masuk ke dalam base milik tim EVOS SG. Wow, Lordnya masih dilihatin begitu aja. Edwardnya dari kejauhan mungkin ingin melihat seperti apa dulu situasi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS SG. Dan sekarang bubar jalan lagi semuanya, mau Yes, reset juga karena Blacklist mereka nggak mau terlalu ambil resiko untuk naik, untuk percaya base-nya. Mereka memilih untuk bermain super safe sekali. Sebenarnya tadi kemenangan kecil untuk EVOS SG di mana mereka bisa menukarkan hero dengan adanya altar. Menurutku kalau nggak ada altar tadi udah kelar untuk EVOS SG. Untungnya ada altar ya, dan bisa ngedapetin banyak buat poin kill. Ucuk-ucuk Glorious Pathway dibuka. Terus Blacklist International lagi ngumpul juga. Inisiasi yang enak banget dari tim EVOS SG. Tapi untuk selanjutnya, ini EVOS SG masih punya harapan besar pastinya ya Om. Iya, asal nggak kepleset lagi sih. Iya. Diversionnya ini harus diperhatikan juga. Oke lah, memang diversion bisa ngasih serangan kejutan, tapi kalau mengejutkan tim sendiri itu pasti rugi banget. Bener. Kalau tadi ngasih kejutannya ke tim sendiri. Bener, 3 orang langsung ke gap di tengah-tengah. Mari kita lompat ke jurang gitu ya. Kita teleportation ke neraka. Waduh, itu tadi benar-benar sangat mengagetkan. Tapi sekarang Edwardnya coba Balboanya, Pakitonya PD banget 408. Nggak ada yang benar-benar bisa memberhentikan pergerakan dari Edward dengan stacknya yang udah penuh juga. Ini Heavy Lepannya sekali masuk nanti, buset, dan rahang kiri pasti akan langsung goyang sekali. Ada GPL, ada Gear, ada Ademir. Mereka berada di area dari bottom lane-nya. Ini peta turretnya akan mereka jaga. Udah keluar lagi Blazing Moon of Gunless-nya, langsung terkena efek slow. Tapi Glorious Pathway mulai maju ke bagian depan, memberikan efek slow juga terhadap Blacklist International agar tidak bisa maju ke arah beta turret yang dimiliki oleh EVOS SG. Dipulangin lagi dari Blacklist International. EVOS SG mendefense dengan sangat kuat. Tapi Edward begitu percaya diri di area frontliner milik Blacklist International. Dan ini kesabaran yang lagi diasah banget sih dari EVOS SG. Iya, ini benar-benar mereka sampai misstep. Iya, jangan sampai misstep. Mereka nggak boleh keluar dari area pertahanannya juga sampai dengan momen yang pas sekali. Entropy juga barusan dikeluarin, Edwardnya ngeganggu. Ih, dipancing keluar banget ini mah EVOS SG. Iya. Mereka lagi dicari celahnya juga kan. Oke, Edwardnya bakal ngebait. Karena ini beda ya, Edward dengan Barats mungkin pasif gaya mainnya. Tapi sekarang dengan Pakito dia bebas banget untuk mau ke top lane, ke bottom lane, untuk bisa potong pergerakan dari lawannya. Karena dia punya damage. Beda dengan Barats yang harus nge-build up ke defense item. Iya. Ya dia bisa main tengil ya, maju ke depan, menjadi momok untuk EVOS SG. Tapi EVOS SG mereka punya diversion, kita nggak boleh lupa. Siapa tahu dia diversion ke surga. Wah, maksudnya mendapatkan keuntungan yang ke titik banyak. yang benar. Ke titik yang benar. Kalau tadi kan neraka, sekarang benar. Ke surga. Siapa tahu ini bisa menjadi titik awal juga. Tapi Blacklist International mereka pinternya ngumpet terus. Semakin sulit untuk ditebak. Iya. Diversion kemana nih? Bisa ada attack, surprise attack. Atau EVOS SG mau main aman aja. Nih Lordnya udah terlihat lagi nih, masalah ini Bude. Baik cam yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy F52s 5G. Ada Lord yang sekarang udah mulai dicolek oleh Wise seorang diri. Gear berusaha maju ke depan. Mereka sepertinya akan melakukan kontes karena gearnya sudah semakin dekat. Tapi ternyata untuk kali ini Lordnya di reset. Ada lagi pergerakan dari konsel yang udah diaktifkan. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mundur. GPL seorang diri mencoba menarik perhatian dari Lordnya. Masih berputar-putar di area tersebut. Rogernya juga masih jauh, masih mengamankan dulu ke arah purple buff-nya. Tapi Edward udah set up posisi juga. Ini yang dilakukan oleh Edward dari tadi. Siapapun yang ingin pulang, siapapun yang ingin kembali ke base-nya akan langsung berhadapan dengan Edward dan siap untuk menerima pukulannya.
It's EVOS SG, mereka punya 2 damage dealer yang sangat kuat. Ada Adamir juga masih, tapi dibuka langsung Glory straight away ke arah lini belakang. JPL mengejar bersama dengan Seyla, tapi Haji surprise attack dan Seyla harus hilang terlebih dahulu di area belakang. Lord menjadi rebutan Blacklist sudah berhasil mendapatkannya, tapi Potato tapi sudah diselamatkan lagi. OHEP mengejar ke lini belakang, triple kill didapatkan, tapi Potato mendapatkan Wise. OHEP memilih untuk kabur dari pengejaran EVOS SG. Tersisa gak ada yang tersisa, ini JPL seorang diri. Hanya ada JPL seorang diri, Omawa, dan sepertinya ini akan sudah membulatkan lagi kalau Blacklist Internasional akan siap melaju ke stage selanjutnya untuk langsung bertemu dengan BTK. Congratulations untuk Blacklist Internasional.